Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Rabu tanggal 1 November 2023 atau tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita jumpa lagi dalam acara tamu kita. Tamu kita nih sangat istimewa. Siapkan pulpen sama kertas, kami nanti akan membacakan nomor HP beliau ya. Kalau mau kontak-kontak, beliau ini boleh dibilang seorang inovator ya. Penerus penemu fondasi sarang laba-laba. Pencipta sarang laba itu Pak Sucipto. Beliau meneruskan dan mengembangkannya. Banyak penemuan-penemuan yang dibuat oleh tamu kita ini luar biasa. Beliau juga bikin cerucuk bearing mikrofile. Kemudian bisa bikin bangunan di tanah gambut. Nah, seperti apa itu? Ada PSD, ada saluran vertikal. Pokoknya nanti macam-macam ya. Untuk Anda yang senang dengan bangunan, konstruksi, dengerin acara ini. Beliau lahirnya di mana tadi tuh? Jombang. Di Jombang ya. Di Jombang tanggal 12 Maret tahun 56. SD-nya di Jember, SMP sampai S1 di Surabaya, di ITS Teknik Sipil, kemudian manajemen di mana-mana lah. Beliau sering bersentuhan dengan pemerintah, dengan orang pemerintah, tapi bukan di sisi politiknya, tapi di segi bagaimana nih buat jalan, buat bangunan supaya kuat. Kadang-kadang udah ditawarkan harganya memang lebih mahal tapi kuat. Kadang-kadang pemerintah lebih memilih yang agak murah tapi setahun udah rusak, harus ngeluarin biaya lagi. Oke, namanya Insinyur Muhammad Kris Suyanto. Kalau misalnya di acara TV konvensional mungkin nama acaranya Kris and Kris. Kris and Kris Show. Kalau di TV konvensional. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris ini Masya Allah kondisi kakinya padahal kurang sehat ya, tapi hobinya naik gunung. Udah gua Gunung Semeru. Kenapa? Apa enaknya naik gunung? Saya juga hobi naik gunung sama Rocky Gerung, hobinya naik gunung. Ya seneng aja, lepas aja. Saya dulu di Puapala, Putra Putri Pecinta Alam. Kalau bagus apa klub pecinta alamnya namanya? Himapala kalau nggak salah kan, ingat saya. Himapala. Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam ya. Betul. Kalau di UI kan ada Mapala, di ITB itu ada Wanadri ya, sama Mbak Iwan. Oke ya, kita mulai dari ini ada pondasi sarang laba-laba. Ini penemunya adalah Bapak Sucipto ya. Jadi penerusnya nih, penemunya adalah Pak Kris. Pak Kris pernah diskusi sama Pak Sucipto ya, pernah penemunya yang sudah meninggal ya, almarhum ya. Sudah meninggal. Jadi memang tahun 78 ya. sampai tahun 2000 kita sering berkomunikasi dengan beliau. Karena saya memang sempat jadi murid beliau, ya belajar banyak tentang pemikiran-pemikiran beliau, terutama tentang engineering, karena beliau seorang insinyur juga, engineer bangunan. Dulu kalau ke tempat beliau itu sering bersamaan dengan Mas Pramono Anum. Pramono Anum diskusi tentang politik, saya diskusi tentang engineering. Ya. Saya cukup lama dengan beliau dan ada Pak Riantori yang dipercaya beliau di dalam mengembangkan usaha sarang laba-laba ini. Hanya mungkin tidak terlalu mulus, akhirnya saya mengundurkan diri tahun 2003 saya ambil alih atas permintaan Pak Cipto supaya bisa dikembangkan. Karena Pak Cipto khawatir penemuannya masuk museum karena dianggap bahwa saya cukup menjiwai penemuan ini. Ya, mungkin anggapan beliau begitu ya. Ya bedanya apa? Pondasi sarang laba-laba dengan pondasi cakar ayam apa sih bedanya? Sama-sama pondasi dangkal. Ya, hanya sarang laba-laba itu cakar ayam itu mengedepankan friction. Friction itu daya lekat tiang cakar ayam terhadap lekatan tanah dan bumi. Pada sistem sarang laba-laba
di samping mengandalkan friction, dia juga mengandalkan kekakuan. Uniknya, untuk mendapat kekakuan itu biasanya perlu material yang tebal atau kuat dan sebagainya. Pada sarang laba-laba, justru materialnya minim, tapi kekakuannya tinggi. Artinya dari segi ekonomi lebih murah ya? Ya. Sarang laba-laba lebih murah, tapi lebih kokoh, lebih kuat lebih kokoh. Karena kita mencoba memadukan tanah menjadi kekuatan, bukan tempat berpijak. Jadi tanah kita fungsikan sebagai bagian daripada struktur. Dan teruji gempa 9,3 skala Richter di Aceh 2004 kemarin ya. Gedung kita ada 35 gedung utuh. Ada 35 gedung di utuh. Waktu dibangun sebelum gempa. Kita bangun tahun 86. Masih kokoh ya? Kokoh. Ya, di Padang itu buktinya luar biasa. Ada 21 di kampus UNP. 21 gedung yang masih berdiri tinggal 9. 9 tuh bersyukur sekali. Ya alhamdulillah namanya pondasi sarang laba-laba. Sebelumnya kita belum pakai ya, berikutnya itu. Belum lama di Mamuju ada komplek kantor gubernur, ada 9 gedung, 1 runtuh. 8 berdiri. Setelah ditelusurin, nyatanya itu memang gedung pertama yang belum menggunakan sistem kita. Lalu yang di Palu, kalau kita di pantai, satu-satunya gedung berdiri itu hanya Grand Mall. Itu sarang laba-laba. Oh, sarang laba-laba. Ya, jadi banyak contoh-contoh yang menarik, bukan para ahli Indonesia, tapi justru asing. Justru saya lihat antusiasnya teman-teman dari luar negeri itu terhadap sesuatu yang sarang laba-laba ini sangat tinggi. Ya, jadi pengalaman saya waktu Aceh, yang datang ke kantor itu orang Kanada, orang Jepang, bukan orang kita. Jadi kadang-kadang luar biasa. Bersyukur sekali saya ketemu teman-teman media. Udah saya expose habis-habisan, akhirnya pemerintah jadi nyariin. Makanya Pak Kris kami undang ke sini. Ya, Iwan dan Awad, kami masih bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Kris Suyanto atau Insinyur Muhammad Kris Suyanto. Anaknya 3 perempuan semua, cantik-cantik, pintar-pintar, alim-alim. Mereka semua kelulusan dari perguruan tinggi negeri, hebat-hebat semua nih, Masya Allah. Dikasih makan apa sih nih anaknya kok pinter-pinter gitu? Ya Allah, kemarin baru pulang dari Italia itu ya. Oke, anaknya. Bapak, nah ini ya saya minta pendapat Pak Kris ya mengenai Menara Saida itu, apa yang terjadi itu Pak? Kenapa itu sampai katanya agak doyong gitu? Ya, jadi bangunan itu memang kan terdiri dari pondasi, struktur, finishing. Nah, finishing terbagi dari arsitek, ME, dan lain-lain. Nah, pada pondasi, substructure istilahnya yang umum ya, pondasi, konstruksi bangunan bawah, itu sangat tergantung kondisi tanah. Nah, di dalam tanah memang sangat unik. Ya, biasanya kita sebagai civil engineer, karena mungkin kebenturnya biaya, riset tanah itu hanya ditentukan beberapa titik, random. Seharusnya? Ya, mestinya paling enggak ya per 25 titik lah ada, supaya kita tahu persis. Kondisi karena tanah pengalaman saya nyebrang sungai, itu lain lagi ya? Waduh, yang satu itu hanya 10 meter tanahnya udah bagus. Ini sampai 20 meter nggak ketemu tanah bagus. Jadi hanya bersebelah dengan perlakuannya mesti lain tuh ya. Saya tidak tahu persis ya, karena saya nggak dilibatkan di dalam pengkajian itu, dan beberapa ahli yang partner saya diskusi juga nggak banyak tahu. Tapi saya yakin karena tanah, karena tanahnya. Nah, jadi ada kecerobohan dari desain awal. Nah, apakah nggak bisa diperbaikin? Bagi saya sebagai orang civil engineer, mestinya bisa. Bisa, tanpa harus meruntuhkan. Harusnya nggak perlu. Bisa tuh ya? Sangat bisa. Ya memang mungkin cost-nya jadi mahal, atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, kita juga nggak tahu. Itu mungkin jadi bahan diskusi kita di antara engineer ya. Kenapa kok nggak diperbaikin ya? Kok kesannya bodoh banget kita nggak ya, gitu loh. Ya kan? Padahal
Di beberapa negara ada gedung miring malah dipertahankan toh, tapi memang diamankan biar nggak runtuh toh. Nah, kalau itu dibiarkan bisa runtuh. Harusnya kalau memang dijadikan museum ya udahlah, jadi ada gedung miring gitu. Ya diamankan dulu, jangan dibiarkan begitu aja. Itu sangat berisiko. Tapi nggak bahaya tuh apabila didiamkan terus? Bahaya nggak? Bahaya lah, pasti bahaya. Ya bahaya, karena kita keruntuhan nggak tahu kapan terjadinya. Ya Allah. Ya tapi terlalu jauh lah saya nanti, jadi keliru nanti. Oke, Iwan Darmawat, kami masih berbincang-bincang dengan Bapak Kris Suyanto. Beliau adalah seorang inovator, menemukan banyak penemuannya dalam bidang konstruksi ini. Ada yang istilahnya cerucuk bearing microfile. Itu apa itu? Cerucuk bearing microfile. Jadi sebetulnya berawal dari pemikiran-pemikiran kita karena nggak ada project ya. Jadi sarang laba-laba itu problemnya settlement, turun. Karena pondasi dangkal semua problemnya turun. Saya pingin pondasi saya nggak terlalu turun, bagaimana? Turunnya nggak banyak gimana? Itu yang timbul sebagai engineer tantangan. Lalu saya lihat plastik ini udah jadi masalah dunia, limbah plastik. Nah, saya coba mencari satu pemikiran, ya mungkin bahasanya menggunakan otak yang tidak biasa, out of the box ya mungkin ya jadi keluar dari kebiasaan ya. Saya pikir ada plastik ngerepot jadi masalah. Nah, plastik ini saya pilah, saya ambil yang cocok, saya hancurin, saya cetak, jadi tabung udara. Nah, tabung udara ini saya buat untuk sementara riset saya gunakan 20 cm, riset kami 20 cm. Diameternya? Ya, panjangnya kita memang buat 4 meter. Ya 4 meter. Apakah nggak bisa dibuat 20 meter? Bisa. Tetapi untuk memudahkan pelaksanaan dan sebagainya, kita buat standar 2 meter sampai 4 meter. Nah, jadi kita tanah yang lunak, itu problemnya tanah itu kan isinya udara dan air, baru tanah, butiran tanah. Air dan udara pada konvensional system harus dikeluarkan supaya tanahnya padat. Iya. Pada sistem saya, air dan udara jadi kawan. Oh, Masya Allah, itu dia. Air jadi kawan jadi. Jadi bagaimana tanah gambut atau lunak ini keras, tegangannya naik supaya bangunan dibuat di atasnya aman, jalan atau lapangan terbang atau gedung aman, tapi ringan. Mengapa ambles itu karena berat, ambles. Yalah. Kalau ringan ya nggak ambles, ya terapung. Ya kita ponton, kapal induk itu kan sesuatu yang bangunan ringan sebetulnya yang buat udara juga isinya ya, dengan tanya ya. Nah, ya itu yang kita coba, akhirnya kita temukanlah tabung udara yang kita masukkan ke dalam permukaan tanah ini, tanah gambut. Dia tidak menancap ke tanah? Masuk sampai 4 meter, 2 meter. Nah, akhirnya saya ajak teman dosen ngobrol-ngobrol, yuk mau nggak ngambil S3? Yuk kaji nih, bener nggak pikiran saya ini? Saya coba bener, tapi kan kita butuh ilmiahnya. Saya kan insinyur lah. Akhirnya pakai sekolah sendiri. Udah otak saya nggak bisa lagi. Aku nggak mikir yang aneh-aneh aja, kamu yang sekolah. Ya. Sampai keluar doktor yang mengkaji tentang hal ini, luar biasa. Bisa 5 kali lebih hebat daripada kayu dolken, daripada terucuk bambu. Dan itu nggak ramah lingkungan, dilarang. Gitu lah. Jadi pada sistem ini justru solusi ramah lingkungan, ramah lingkungan. Nah, banyak kejadian di jalan ya, jalan tol Bandung Jakarta itu pernah terjadi ambles langsung. Ya di Cipularang ya? Ya, pernah terjadi. Setelah kita telusurin, dia pakai terucuk beton. Iya. Karena beton ini keras, padat, berat, bukan
mampu menahan beban, malah menarik beban itu ke Oh, bawah. tidak berteman jadi ya? Ya, jadi dia malah bebanin. Memberi beban. Pada sistem bearing micropile, justru tiang saya ini menjadi energi. Membantu menjadi tanah itu lebih kuat. Bukan lagi membebani tanah yang ada gitu loh. Yaitu jadi 180 derajat cara berpikirnya mungkin itu kata teman-teman inilah baru dikatakan inovasi karena berseberangan dengan cara berpikir konvensional. Itu. Oke, baik. Masih di acara Baru tamu selesai kita. di Muko-Muko kita lagi buat proyek, ada permintaan proyek untuk baru dapat pemerintah ini, ada kejaksaan ya, tanahnya gambut, pusing dia, anggarannya nggak masuk, lah ketemu kita, bener aman ini, coba aja kalau nggak aman nanti potong leher saya gitu. Berapa luas yang di 1 hektar. 1 hektar. Tapi bangunannya sendiri berapa luasnya? Dia buat perumahan. Di atas tanah gambut ini ya? Ya, tanah gambut. Jadi Itu tahun berapa dibuatnya? Kenapa? Tahun berapa itu dibuatnya? Baru selesai kemarin. Baru selesai. Ya, Sejauh ini aman ya? insya Allah. Kan dipakai untuk pagar dulu, pagar keliling. Nah, ini tahapan berikutnya anggarannya untuk halamannya. Ya awalnya juga apa ini kok orang dimasukin tabung-tabung ke tanah itu apa ini penasaran. Begitu juga kuat banget ya. Jadi penasaran. Begu alat berat dorong ini 5 ton ketarik. Iya. Jadi itu pada kedalaman 2 meter aja begu sudah bisa terangkat. Begitu kuatnya tekanan dari bawah. Oh, malah terangkat ya ke atas Iya. ya? Karena kan ini Bukan kan nahan betul yang di tanah ini. Oh, oke. Jadi harusnya kan begu kalau pakai ini kan nggak terangkat karena dia neken nggak kuat ya pantatnya nggak angkat lah. Gitu lah. Jadi kesimpulan saya satu titik ini udah 5 ton, mampu 5 ton. Padahal kosnya jauh lebih murah daripada konvensional yang ada kecuali dengan bambu dan dolken. Nah, bambu dolken kan nggak ramah lingkungan lah, mestinya kita harus ngurangi lah. Makanya si anak saya nomor 3 itu masuk ke hutanan dulu karena pengennya bapaknya kan masa kita mau ngerusak hutan terus ini. Subhanallah. Oke, Iwan dan Awad, kami masih berbincang-bincang dengan Insinyur Kris Suyanto, tapi dia nggak mau dibilang insinyur. Penerus, penemu pondasi sarang laba-laba, dan juga beliau seorang inovator, banyak penemuan-penemuan yang dia temui ya, yang dia karyakan. Bapak juga pernah menemui Pak Anies Baswedan waktu ketika beliau jadi gubernur ya, untuk konsep supaya mencegah banjir. Seperti apa Jadi itu? sebetulnya enggak, Pak Anies itu kalau panggil saya inventor. Inventor. Kenapa? Ya mungkin karena sama-sama dulu kan kita dalam satu organisasi ex-HMI toh. Pak Anies kan dulu aktif di HMI juga. Nah, saya aktif enggak, tapi pernah terdaftar lah. Biar banyak teman. Nah, akhirnya waktu beliau rektor, kita pernah ngobrol-ngobrol. Beliau menteri, ya minta pendapat kita lah. Cara-cara saya bilang ya pendidikan di Republik ini harus banyak inovasi, perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalannya. Nah, saya sempat ngomong gitu lah. Jadi saya memang selalu bicara inovasi. Lah dia tahu lah saya punya sarang laba-laba. Pak Kris inventor. Enggak lah, saya pemimpi, saya bilang gitu. Nah di situ setiap pertemuan ada kesempatan ketemu ngobrol. Waktu beliau menteri itu kita sempat ngobrol beberapa kali. Ya, lalu terakhir ada pesta kawin. Saya udah sakit, saya masih di atas kursi roda waktu itu. Pak Anies lihat saya. Turun dari mengucapi selamat kepada mempelai berdua itu, Mas Kris, wah langsung ini Bapak inventor kita, wah ngobrol. Mas Kris, Jakarta banjir apa? Yang Mas Kris, ya banyak ide apa? Saya langsung cerita, Pak Anies kan pinter ngaji, ya bilang gitu lah. Daripada saya baru belajar, saya bilang gitu. Wah enggak lah, bener. Kan Tuhan perintahkan air dimasukkan ke dalam perut bumi. Lalu maksudnya apa? Saya punya VSD, nah gitu. Lah disitulah. Waktu pidato kok Pak Anies ngomong ini, wah tajam juga ini orang. Masuk mungkin dia buka Quran, dia mungkin bener omongannya Kris, bukan gitu dia mungkin ya lah. Jadi berawal pemikiran saya memang saya penasaran
Setiap terjadi banjir segini aja orang geger, udah kerugiannya nggak karuan begini. Nabi Nuh dulu gimana Tuhan buang airnya ya? Itu penasaran. Teman-teman bilang, lu tuh nggak ada pikiran lain, terus mikir yang lain, kamu mikirin banjir ya. Ngapain kamu cerita Nabi Nuh? Ya tertarik aja. Ya tarik aja. Akhirnya kok tanpa disengaja saya baca di Quran, arti Quran itu mengatakan bahwa hai bumi telanlah air. Hai bumi telanlah air. Ya, tuh saya lupa surat apa tapi yang ingat ayatnya 44. Ya saya ingat sekali itu. Nah, di situ penasaran, mengapa kok bumi suruh nelan air? Biasanya bumi itu menyerap air karena untuk kebutuhan makanan tanaman. Nah, baru kita coba buka-buka literatur. Biasanya saya ngerti ilmu tanah kan hanya untuk mencari kekuatan. Ya. Ini bicaranya lain lagi. Nah, nyatanya pada lapisan permukaan itu memang menyerap. Ya. Tujuannya supaya tanaman yang di atasnya bisa hidup. Ya. Begitu pada lapisan tertentu, itu sudah memang ditarik air ini ke dalam perut bumi. Tapi kelebihan lagi, keluar ke atas airnya. Artesis itu air sampai keluar ke atas. Jadi ada jebakan air yang tertekan cukup tinggi, yang air bisa ke atas. Ya, memang cukup dalam biasanya. Lah. Kami mencari pada posisi lapisan akuifer. Nah, lapisan akuifer itu kalau di DKI ini 60 sampai 90. Tapi di Bandung belum lama kami punya kegiatan uji coba dengan PU. Pada kedalaman 11 meter pun udah ketemu, tapi belum maksimal. Kedalaman 50 kami udah kesulitan karena bebatuan yang nggak bisa ditembus lagi dengan alat bor. Akhirnya nggak terlalu berhasil. Di Jakarta itu rata-rata yang kami coba di Antasari, karena jalan layang itu sekarang, nggak terpakai lagi. Jakarta itu dulu udah ada jembatan Antasari itu banjir ya. Kita ada 11 atau 17 titik saya lupa. 1 menit itu 1000 liter. Air bisa ketelen. Tapi di Bandung kemarin saya nggak terlalu berhasil. Itu sudah dilaksanakan ya? Sudah. Ini justru era Pak Jokowi gubernur. Ya, tapi belum mujur. Begitu proyeknya pakai orang lain lah. Ya. Dan kurang bagus sekali. Enggak. Alhamdulillah tidak bagus ya. Ya itulah. Ini sekarang insya Allah saya nyekolahkan orang, bukan nyekolahkan ya. Saya motivasi, kita carikan sumber dana, beasiswa dan sebagainya untuk ngambil. Apakah benar asumsi saya? Bahwa di lapangan benar bahwa bumi ini saat musim hujan ya tak masukkan, tak titipkan bumi airnya. Saat musim kering aku minta, aku keluarkan. Nah itu mungkin nanti ke depan bisa untuk saat musim kering gini bisa untuk nyiram tanaman dan sebagainya. Untuk kebutuhan kita pasti ada filter tersendiri supaya bisa diminum dan sebagainya. Ini memang cukup menarik dan menurut si S3 mahasiswa S3 si Ibu Retno ini, Mbak Retno ini Mbak Restu ini waktu dia buka di jurnal internasional satu-satunya di dunia cara berpikir ini. Dan responnya sangat luar biasa. Sama dengan bearing micropyle tadi belum ada di dunia, ini baru satu-satunya di Indonesia. Ya. Termasuk sarang laba-laba. Itu berapa lama Bapak mengadakan itu? Kalau risetnya nggak lama sebetulnya, Pak. Ya mungkin 10 tahunan, 5-10 tahunan. Tetapi penasarannya kan udah cukup lama gitu loh. Jadi baru ketemu terakhir toh. Ya mungkin saya mujur aja. Begitu lulus kuliah dengan dosen saya pindah ketemu bos saya seorang bule, orang Indonesia, dosen, istrinya bule. Saya dimasukkan dalam tim tentang pengembangan teknologi. Beliau dari orang Rusia, ibu ini, Jenit, saya ingat sekali. Saya nggak tahu mengapa saya dimasukkan di situ. Itu mungkin yang melatih saya berinovasi ya. Akhirnya mengapa tertarik ke Pak Cipto, saya pindah ke Pak Cipto. Saya pikir masa yang dipikiri kok barangnya luar negeri. Ini ada yang di dalam negeri sih ya, tertarik saya gitu aja lah. Ya, mungkin katanya sih orang idealis, sebenarnya enggak juga. Pak Kris cinta produk dalam negeri ya.
Kalau jadi komponen-komponen yang dipakai juga semua dalam negeri. Semua dalam negeri. Kita semua dalam negeri. Tapi kadang pemerintah suka beli barang dari luar negeri, karena kualitasnya lebih bagus. Sudah bukan wilayah saya lagi. Saya juga penasaran sebenarnya. Ya, kan di mana-mana kita sampaikan gunakan produk dalam negeri. Kayak besi-besi, behel apa semua dari dalam negeri bagus ya? Sudah, semua dalam negeri. Semua dalam negeri. Banyak kok penemuan-penemuan yang memanfaatkan produk dalam negeri banyak. Belum lama sebetulnya saya dengan Profesor Titi, itu orang kimia ya. Ya, saya lihat menarik sekali. Ada yang namanya nano gold. Emas kita cairkan, kita larutkan dalam satu cairan ya, yang bisa untuk membantu regenerasi sel-sel kita. Oh ya? Ya. Emas. Emas. Ya, itu berawal dari cara berpikir susuk. Kalau di Jawa Barat, di Jawa itu banyak orang disusuk emas itu banyak, supaya tenaganya tambah dan sebagainya. Nah, jadi ini susuk modern oleh Prof. Titi. Oh. Ya, dia Sudah pernah ada yang coba? banyak. Oh ya? Iya. Misalnya untuk kasus apa di Riset yang dia lakukan kan bukan saya kan sipil ya, tapi memang berawal dari diskusi ya. Itu sudah cukup bagus ya dalam arti untuk kanker, untuk kusta cukup berhasil. Jadi penemuan-penemuan orang Indonesia itu banyak sebetulnya. Ya, apakah pemerintah nggak mendukung? Mendukung. Ya, saya dapat bantuan dari pemerintah, dana riset bukan puluhan juta, miliar saya dapat bantuan. Terutama di era Pak SBY. Di era Pak Jokowi sekali dapat 1 miliar saya. Karena riset. Ya, riset, ya? Bersyukurlah ada pengakuan toh, bukan besar-besar kecilnya. Bahwa pemerintah mau mengakui hasil pemikiran kita. Itu bersyukur kita. Bapak nggak bercita-cita jadi menteri loh? Nggak pernah. Nggak ada bakat itu. Baik, ini sudah menanyakan nomor telepon dari Bapak Insinyur Kris Suyanto. Silakan dicatat ya Kak. Siapkan pulpen sama kertasnya. Nggak perlu dicatat nomor teleponnya lah. Hah? Nggak usah dicatat nomor teleponnya. Nggak usah dicatat. Kalau ada orang mau tanya-tanya gimana? Boleh nggak? Pasti kontak ke Bapak nanti. Oke. Kita akan rasis nanti. Oke, baik. Jadi kalau mau tahu nomor, saya trauma. Belum lama telepon saya di hacker orang jadi. Oh gitu. Coba jadi saya pikir nggak perlu, kalau biar orang yang penting perlu aja lah. Baik. Aduh, saya jadi kepengen ke rumah Bapak Kris nih, pasti rumahnya bagus nih terusnya. Ditunggu dengan senang hati saya. Ada ini ya, serapan air ya pasti ya? Ya, memang itu saya mencoba ya, karena kita selalu bicara tentang lingkungan ya kita sendiri harus melakukan juga lah. Jangan hanya bicara tapi kita nggak melakukan gitu lah. Jadi kita mulai pada diri kita sendiri, baru kita bicara kepada yang lain lah. Oke, silakan yang mau bertanya atau mau sharing atau mau telepon, silakan kami tunggu untuk WA di 08 111 999 720, untuk telepon di 021 845 1512. Para engineering, silakan yang mau telepon, kami tunggu ya, mau tanya-tanya silakan. Bapak tadi mengatakan bahwa ada buat jembatan, jadi malamnya dibuat, pagi sudah bisa digunakan. Itu apa itu, konsep apa itu? Pengembangan daripada sistem sarang laba-laba itu kita buat precast. Namanya saya namakan jaring laba-laba. Kan tadi sarang laba-laba karena pada titik tertentu, kalau jaring laba-laba menyeluruh dari jaring laba-laba. Jadi kita membuat beton-beton pipi ya, tapi tinggi di pabrik. Ya. Saat malam udah kita siapkan di lapangan. Saat malam kita tinggal rangkai kayak Lego aja. Kita ratakan, jangan urusan, ditutup dengan plat. Jadi malam dikerjain, besok insya Allah bisa digunakan. Oh, Masya Allah. Itu untuk jembatan ya? Enggak, bukan, untuk jalan. Untuk jalan? Ya. Jalan ditempelkan begitu, nggak ada penggalian? Ya, enggak. Ya, memang keunikannya di situ.
Itu untuk jalan-jalan di hutan barangkali atau bagaimana? Enggak juga. Soalnya kan kalau kita lihat film-film Perang Dunia Kedua, sebelum pesawat mendarat itu kan ada hamparan besi yang digulung gitu toh, nah, kan untuk alat ya, sebetulnya konsepnya sama. Jadi kita nyiapkan panel-panel yang tinggal kita rangkai. Dengan mudah bisa kita pasang. Sayangnya belum mujur, baru dicobanya baru beberapa meter ya, malah nggak sampai 1 kilo, nggak lanjut sayangnya. Ya mungkin masih banyak perbaikan lah. Ya sayang, mestinya itu kalau ada yang tertarik atau pemerintah mestinya bisa ngembangkan. Toh kami nggak keberatan kok. Nggak keberatan, misalnya sayang toh sesuatu, karena kosnya kan untuk riset kami, mungkin perusahaan kami belum siap lah, saya pribadi belum siap lah. Ya, masih berbincang-bincang dengan Bapak Kri Suyanto, beliau seorang inventor, penerus penemu pondasi sarang laba-laba yang sering diwawancara oleh TV One, oleh Metro TV. Sekarang berhasil, alhamdulillah kebagian ini. Pak Kris, saya mau tanya bagaimana pendapat Pak Kris mengenai bangunan airport kita, karena katanya pernah di Terminal 3 terjadi banjir. Apa yang salah itu, Pak Kris? Detail sih saya tidak ngerti ya, tetapi saya pernah ikut terlibat waktu ngatasin daerah sekitar airport sebelum kapuk dibuat. Karena itu ada kawasan real estate yang mewah namanya Kapuk ya, kawasan Kapuk. Dulu oleh Profesor F.X. Sanusi dari ITB, ide yang dilempar itu membuat pompa sumur hidup, seperti menyontoh yang dari Belanda. Hitung kelihatannya mahal. Akhirnya lebih mudah mindahkan gunung ke daerah urukan yang daerah perumahan maupun pengembangan daerah tersebut. Nah, saya sudah nyeletuk dengan beberapa ahli. Awalnya saya yang ngomong, tunggu aja banjir. Karena sudah nggak ada lagi tempat penampungan air. Nah, saya bilang begitu. Oh enggak, semua disiapkan dan sebagainya. Nggak lama, Cengkaring tenggelam toh sempat. Nah, ya problemnya memang sederhana. Kita ini kalau begitu air dibuang ke laut, ya penampungannya kurang besar dan sebagainya, dan laut saat pasang akan kembali kan ya. Problem. Nah, di luar prediksi toh hal-hal seperti itu oleh banyak pihak. Nah, jadi mestinya ya di sana ya dibuatkan danau untuk penampungan air, kalau penuh ya dibuang. Salah satu solusi. Ya mungkin karena belum ada VSD. Nah, dengan adanya VSD itu sebetulnya Angkasa Pura beberapa kali kontak ke kita sebenarnya. Mau bicara tentang VSD ini, tapi mungkin saya nggak punya jalur yang tepat, ya, atau mungkin dengan dirasil ini nanti jadi orang denger dan mungkin menjadikan satu solusi. Amin. Ya. Amin. Ya, kan untuk kebaikan ya menurut saya. Misalnya ya harus ada banyak sumur-sumur VSD yang dibuat, ya dengan tujuan. Itu dalamnya berapa meter? Kalau di sana mungkin di antara 60 sampai 90. Bisa menampung berapa liter air? Ya kan tadi mungkin belum saya sampaikan. Kan posisi ini kan di dalam lapisan akuifer. Itu kan berapapun air yang masuk kan hilang. Oke, tersedot oleh bumi. Iya, tersedot oleh bumi. Karena kan memang luasannya kan hamparannya cukup besar ya. Nah, sebenarnya bumi kan buat keseimbangan. Di satu sisi ditarik, di satu sisi masuk, kan sebetulnya gitu. Nah, pada kasus konsep penyelesaian di kota ini, kan kota sudah istilahnya di mana-mana beton, di mana-mana aspal. Jadi daratan tanah yang untuk menyerap bumi, air ke dalam bumi kan dapat dikatakan jauh habis dimakan oleh kebutuhan pembangunan ini. Ya mestinya
konsepnya ya dibuat satu danau-danau kecil untuk penampungan air yang airnya dibuang ke dalam perut bumi. Seperti Mekah dan Jeddah juga pernah banjir itu. Ya. Nah itu bagaimana tuh mengatasinya? Ya, menurut saya cara dengan VSD ini cara yang paling tepat menurut saya ya. Bukan karena saya menemukan ini ya, tapi filosofi ini kan sebetulnya kalau ya bukan sok agamais, agama sudah ngajarkan sebetulnya, Quran sudah ngajarkan. Ya, jadi menurut saya berapapun yang tertuang mestinya akan habis dengan cara sendirinya. Kan Tuhan memang sudah menciptakan keseimbangan sebetulnya. Nah, jadi menurut saya kitanya aja yang nggak ngerti. Oke, asik sekali bincang-bincang dengan Bapak Akri Suyanto, penerus penemu pondasi sarang laba-laba. Beliau ini juga pernah mendapat penghargaan dari pemerintah apa saja tuh, Pak? Ya, dari pemerintahan waktu Ibu Mega Wapres saya dapat apa ya istilahnya penghargaan tentang lingkungan hidup. Karena saya ngembangkan konsep investasi penyelamat bumi. Nah, waktu itu saya nyarankan ke banyak masyarakat menanam. Nah, mengapa kok saya tanam golden teak atau jati emas waktu itu? Jati itu kan nilai ekonomisnya cukup tinggi, ya, dan tanamannya bandel. Nah, berawal dari pengalaman atau membaca kejadian-kejadian dilakukan di Jawa Tengah, itu ada satu daerah yang setiap nikah wajib nanam 10 batang. Setiap nikah? Ya. Oh gitu. Ya, jadi ditanamnya di mana? Ya di halaman rumah kok, dia punya di mana aja lah kamu bisa nanam. Wajib. Nah, lalu saya pernah dengarkan pidato Mahathir. Malaysia itu sampai di pinggir jalan tol tanam jati dengan konsep setiap murid sekolah dikasih 200 batang. Iya. Nah, awalnya ngapain? Harapannya dia saat dia masuk S1, 15-20 tahun, 15 tahun ya, jati ini bisa dijual satu batang bisa 5 juta waktu itu kalau dia presentasinya. Nah, ya mestinya kalau 200 batang cukup lah untuk kuliah ya, mestinya gitu lah. Itu cara berpikirnya. Nah, di situ saya dapat penghargaan dari Bu Mega yaitu tentang lingkungan hidup. Lalu yang banyak itu justru daerah Pak Harto, daerah Pak SBY. Ya, daerah Pak SBY, karena mungkin musibah buat saudara-saudara kita di Aceh, tapi justru berkah buat saya dan perusahaan saya dan teman-teman yang ada di perusahaan saya. Kenapa? Diuji kebenaran tesis kita ini. Apakah benar dia tahan gempa? Nah, terujilah ada puluhan gedung aman terhadap gempa. Ya, kita dapat penghargaan 4-5 kali, satu kali itu Upakarti. Ya, dari se-Indonesia itu yang tentang teknologi hanya satu-satunya saya. 25 orang yang dapat Upakarti, itu salah satu adalah tentang teknologi. Ya, kita dapat penghargaan satu-satunya. Langsung Presiden nyampaikan. Dari Menteri PU tentang inovasi teknologi konstruksi kita dapat penghargaan, dan nomor 1 selalu nomor 1 dari Menteri Perumahan, Menteri Ristek. Jadi cukup banyak lah dari era Pak SBY, Pak Jokowi itu sekali. Waktu era pertama itu masuk tokoh inovasi 45 tokoh inovasi Indonesia. Dari 600 inventor yang diseleksi, tinggal 45. Saya salah satu yang justru bukan sekedar salah satu, justru saya yang nomor pertama. Ya, saya malu aja karena partner-partner saya itu yang 45 itu profesor dokter, saya nggak sekolah kan, jadi malu juga.
Masya Allah. Tamu Rasil luar biasa kali ini. Masya Allah. Ini ada bukan ini dari pendengar. Terima kasih Rasil telah menghadirkan Insinyur Krisdayanto. Oke, sekarang inovasi apa yang sedang Bapak garap nih, sedang Bapak coba-coba? Tentunya kalau ngomong inovasi apa, justru yang lagi saya teruskan lagi tentang bearing microfile tadi. Hambatan di lapangan kan cara masukkan. Nah, saya lagi nyiapkan alat suntiknya ini untuk masukkan supaya bisa lebih cepat dan sebagainya. Itu yang lagi saya cari terus kajian-kajiannya. Tapi inovasi itu sulit. Saya katakan kalau apa yang lagi ya biasanya nongol gitu aja langsung gitu lah. Nongol, nah, udah kita coba kembangkan. Waktunya tepat enggak dikembangkan ini. Kalau enggak ya kita simpen dulu. Gitu lah. Itu yang coba kita lakukan. Ternyata yang pengen saya terus saya gelidik terus ya, terutama anak saya yang hobi di lingkungan hidup ini. Lalu saya cobalah inovasi penyelamat bumi terus disiarkan ya Pak. Karena konsep ini rasanya belum ada di dunia. Saya ingin ada hutan. Pemiliknya itu dunia. Tapi yang mendevelop Indonesia. Di Indonesia dan yang mendevelop Indonesia. Nah, mengapa kok saya cara berpikir gitu? Orang kalau investasi ada harapan hasilnya. Di samping hasilnya O2 sekarang rame, carbon trade, ya, jual O2 dan sebagainya mulai rame ya. Itu saya lakukan tahun-tahun 2000-an itu, 2000 awal saya cerita tentang ini. Saya belum terwujudkan aja, memang tidak mudah ya, tidak mudah atau mungkin saya nggak fokus di situ. Ini sebetulnya satu terobosan, satu inovasi cara mengatasi tentang kondisi alam yang sudah rusak ini. Melibatkan semua pihak. Jangan nunggu, perusahaan gede, kamu merusak lingkungan harus nanam. Nah, apakah setiap perusahaan mempunyai kesadaran seperti itu? Walaupun saya lihat Jepang itu sudah melakukan, beberapa negara, seorang Indonesia suruh nanam. Saya dengar di Banten juga gitu. Ya, memang bisa diperdagangkan ini udah. Nah, jadi konsep yang saya coba tawarkan ini memang cara berpikirnya kayak kita mengelola apartemen. Ya. Yang punya siapa aja silakan. Nah, tapi pengelolanya Indonesia. Nah, apa dampak yang didapat? Sangat banyak, terutama wisata. Kalau yang punya ini duta-duta besar yang ada di Indonesia, mungkin 10 sampai 100 hektar. Begitu dia pindah ke negara lain, dia masih merasa gua punya lo di Indonesia. Nah, dengan perkembangan internet, ya digital yang luar biasa, dengan mudah dia akan buka pohonnya seberapa, kondisinya bagaimana. Nah, kita ngasih informasi terus. Apa yang didapat? Pasti dia pengen nengok. Apa yang dapat lagi? Pasti dia pamer ke temennya. Wah, ikut menyelamatkan bumi loh. Pasti kan kalau begitu. Apa kamu lah? Ya udah aku nanam 100 hektar di Indonesia. Masih milikku itu. Tak titipkan di Indonesia. Nah, itu punya efek yang nggak main-main mestinya. Nah, wisata. Kenapa wisata? Kalau mereka datang ke sini, anaknya, atau mungkin dia udah tua, kepengen lihat barangnya dan sebagainya, apakah benar pohonku masih ada? Pasti hotel aku, restoran aku dan sebagainya. Bisa dikapitalisasi itu ya? Ya, soalnya itu yang saya lagi minta beberapa kali waktu ke Pak Sandi. Sandiaga Uno, kan dia memang mengembangkan Menteri Kreatif dan Pariwisata ya. Saya pikir pas beliau bisa ikut menjembatani cara berpikir ini. Itu makanya si Dina setiap ke luar negeri, saya bilang coba si Ratna kalau ketemu teman punya S2, coba kamu sosialisasikan. Karena ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Pemikiran besar ini harus dikerjakan beramai-ramai. Kalau Papa sendiri nggak mampu. Belum mampu kan, nggak mampu, belum mampu. Siapa tahu dong Allah kalau mengendaki ini kan nggak ngerti kun fayakun aja Allah itu lah. Itu yang satu. Lalu sekarang mungkin ada yang menarik ingin saya sampaikan di sini. Kita rame dengan kereta cepat. Nah,
saya punya ide, masih ada waktu. Masih tinggal 3 menit lagi nih Pak. Oke. Tapi kalau enggak nanti aja. Yeah. Ini silakan Pak. lain waktu ya. Jangan lu. Ya. Sedikit aja, jadi penasaran soalnya. Jadi gini. Ini kan Trans Surabaya Jakarta, kereta cepat ini kan mau dibuat. Ya. Otomatis kita butuh pembebasan lahan Ya. dan sebagainya. Nah, saya punya ide membuat jalan kereta cepat, jalan tol tanpa pembebasan lahan. Loh, gimana itu? Lewat atas apa gimana? Jadi jalan kereta api yang ada, itu kan Belanda dulu desain itu kan risetnya udah panjang, Ya. bukan sehari 2 hari. Nah, ini yang kita pakai untuk pijakan, membuat double track, Ya. 3 lantai. Problem perkereta apian yang saat ini, mengapa sering terlambat, mengapa panjang waktunya dan sebagainya, karena rebutan relnya antara kereta bisnis dan kereta rakyat dan kereta barang. Kereta rakyat, kereta barang harus jadi korban. Kereta bisnis yang bayarnya mahal harus lewat duluan. Nah, itu yang sering dari waktunya panjang. Di samping kondisi tanah yang perlu perbaikan. Bukan nggak bisa lari 150 kereta yang ada ini. Tapi dengan 80 aja udah takut terlempar. Nah, kita buat 2 lantai. Kereta barang, kereta rakyat ditaruh di lantai dasar. Kereta cepat ditaruh di tengah atau paling atas. Sudah ada negeri yang Belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi kalau misalnya Indonesia bisa bikin pertama kali itu ya di dunia ya. Nah, uniknya saya berpikir biar tidak harus 100% saham orang asing atau investasi asing. Indonesia ini kan tidak Jakarta aja. Indonesia ada Papua, ada Kalimantan, dan Sulawesi. Saya berpikir pemegang saham itu adalah daerah-daerah. Oh. Jadi nanti orang Papua, gua punya kereta cepat loh. Jadi ini rasa untuk mempersatukan cara berpikir dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia lah. Saya seperti itu. Nah, dulu waktu era Pak Salahuddin Wahid, saya ada diskusi, saya diundang salah satu pembicara. Sangat menarik waktu itu, tanggapannya sangat positif. Harapannya bisa disampaikan ke Pak Jokowi. Tapi kelihatannya juga enggak ada. Justru ada pengusaha yang bawa dari Cina. Konsep saya yang dijual ke Cina ini, tapi sangat berbeda. Karena dalam konsep saya, kereta rakyat itu harus free, tersubsidi. Dari mana? Kereta cepat. Oh. Bagaimana dia bisa mensubsidi? Tanpa bebasin lahan. Ada reduced cost yang dinikmati oleh kereta cepat ini. Nah, apa yang terjadi? Kereta barang waktunya lebih pendek. Kereta rakyat lancar, nggak kena stop gara-gara kereta cepat. Kereta cepatnya nggak terganggu sama sekali. Ya lah. Kita buat pemberhentian hanya cukup mungkin 3 kali, Jakarta, Semarang, Surabaya. Begitu orang turun, mobilnya standby, aku makin ke Solo. Jadi connecting antara tol yang lain dan jalan yang lain itu mimpi saya gitu, tapi belum terwujud. Luar biasa gagasannya. Out of the box ya. Oke, baik. Sayang sekali kita sudah dibatasi waktu. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Sari, Dina, nih putri-putri yang juga hadir di sini. Sayang sekali beliau keberatan di kami bacakan nomor handphonenya. Kalau mau tanya-tanya beliau, teleponnya ke Rasil, nanti kami kasih tahu nomor HP beliau ya. Kris Suyanto, Muhammad Kris Suyanto itu lengkapnya. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngomong-ngomong lagi dalam hal ini ya. Amin, insyaallah. Okay. Baik, saya Muhammad Krisna, Neza, kemudian Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.